Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusahadati jamalihi miwara'il astar wa kasyafa khayafa laqa ibi butunid jakirina bil azkar hatta ghabu an jami'il kainati fatajalla lahumul maula binuril wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahharul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil al-tahhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla jalla jalaluhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an. Wa qala aydan muru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha asyara sinin. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Aulia Gausul Aqdam Qutubul Alamin Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahun nurani, yang saya hormati tanpa kecuali, bil khusus yang saya hormati Shahibul Hajah, Shahibul Maqasid, Shahibul Bait, pangarsa Bapak Aib Sapudin beserta istri Ibu Ismawati, ya betul, takut salah. Juga yang kita cintai Ananda yang di Hitan, yang bernama, kalau nggak salah berarti benar, ya kan? Siapa namanya? Aditya
Jadi iya Ihjan ya. Kita doakan semoga pengantin khitan, pengantin sunat yang telah dihitan semoga oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, yang panjang, yang manfaat untuk agama dan untuk umat, dijadikan orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat untuk agama dan untuk umat, dijadikan orang yang soleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga dapat berbakti serta membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sesepuh, khusus Bapak Haji, oke, para asatid, para tokoh agama, khusus Pangersa, Kang Ubay, juga Mang Iim dan yang lainnya, tanpa kecuali mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim takrim saya, rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada seluruh jamaah yang hadir di majlis manaqib yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini ya oleh Allah diberikan keberkahan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, segala hajat kita yang sesuai dengan ridho Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, oleh Allah diperkenankan, dikabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan segala urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran dengan barokah kita duduk di majlis manaqib Sultanul Aulia, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi ilmu yang barokah, harta yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak keturunan yang barokah, usaha yang barokah. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah amanatkan, apapun yang Allah titipkan kepada kita, semoga semuanya oleh Allah dibarokahkan. Dan apabila ada yang sedang sakit, baik sakit johirnya, sakit jasadnya, sakit raganya, maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, dihilangkan, diangkat penyakitnya, dan diganti dengan sehat walafiat johir batin jasmani maupun rohani, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan secara istiqomah untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik buat bekal hidup kita nanti sesudah mati, karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Mudah-mudahan manakala ajal yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, semoga kita semuanya yang duduk di majlis manaqib Sultan Aulia ini meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman yang sempurna, Islam yang sempurna, ihsan yang sempurna, yang diterima, amal soleh yang banyak yang diterima, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap jamaah majlis manaqib yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah, adalah merupakan suatu keberkahan, suatu keuntungan bagi siapapun orang Islam, baik laki maupun wanita, yang bisa duduk hadir di majlis manaqib Sultanul Aulia, yang bisa duduk di majlis Maulid Nabi Muhammad SAW,
Alhamdulillah, setelah kita tadi mendengarkan pembacaan Manqobah yang ke-51 tentang wasiat Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada putranya yang bernama Syekh Abdul Rojak, yang telah dibacakan oleh Pangersa Kang Ubay. Sebelum beliau membacakan manaqib yang ke-51, acara ini diawali dengan acara pembacaan Maulid Al-Barjandi, kemudian dengan tawasul, lalu dengan pembacaan Manqobah yang ke-51, di mana bacaan-bacaan seperti ini semuanya akan mendatangkan kebarokahan. Amin. Bagi siapapun yang hadir di majlis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Dzikrus sholihin kafaratun 'anil dzunub, wa inda dzikris sholihin tanzilur rahmah." Neng diam, jangan berisik, ngomongnya pelan. Wa inda dzikris sholihin tanzilur rahmah wa tahsulul barokah. Membacakan manaqib Sultanul Aulia Gausul A'zam atau membacakan riwayat hidup perjuangan orang-orang yang soleh, biografinya, sejarah hidupnya, riwayat hidupnya, perjuangan dakwahnya, kafaratun anidunub, itu akan menjadi sababiyah, akan menjadi penyebab dosa-dosa orang-orang yang hadir di majlis tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin kalau dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita yang pernah kita lakukan, malam ini dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah dihapus, jangan dikotorin lagi, terus dipercantik, dibersihkan lebih bersih lagi biar cemerlang, biar keluar cahaya gitu. Karena yang menutup, yang membuat hati kita gelap, yang membuat hati kita hitam, itu perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketika seorang hamba Allah satu kali saja berbuat dosa, walaupun dosa yang dilakukannya dosa kecil, itu akan ada nuqtatus sauda di dalam hatinya, akan ada totol hitam, titik hitam di dalam hatinya. Maka ketika seseorang semakin banyak melakukan perbuatan dosa maksiat yang dilarang oleh Allah, maka tentu hatinya akan semakin dipenuhi dengan totol-totol hitam. Kalau totol ya, totol, jangan salah dengar, totol pakai totol, bukan pakai tak, kalau pakai tak tatal, pakai totol. Semakin banyak totol-totol hitam di hati manusia, maka hati itu akan menjadi hitam, semuanya gelap gulita, sehingga nurullah, cahaya Allah sulit untuk tembus ke dalam hatinya. Ciri orang yang hatinya banyak totol-totol hitamnya, orang tersebut badannya dibawa ibadah berat, dibawa ibadah susah, dibawa ngaji susah, diajak hadir manaqiban susah, diajak berzikir berat, dia lebih suka nonton televisi, nonton hal-hal yang sifatnya hiburan. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah wa tahsulul barakat. Ketika riwayat hidup orang-orang soleh, riwayat hidup para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia Allah, para ulama salafus sholih al-mutaqaddimin dibacakan di suatu majlis, tanzilur rahmah wa tahsulul barakat, maka saat itu pula Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah menurunkan rahmatnya. Seluruh jamaah yang hadir itu berada dalam rahmat Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam pelukan rahmat Allah. Jadi semua yang hadir malam ini sedang dipeluk oleh Allah dengan rahmatnya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa merasakan nggak pelukan Allah dengan rahmatnya malam ini?
Bisa merasakan nggak? Kalau belum bisa merasakan, jangan-jangan ada totol hitam tuh. Watasul barokat, dan akan melimpah ruahkan keberkahan. Jadi yang namanya barokah itu Bapak Ibu patokannya bukan materi, patokannya bukan rumahnya mewah gedung bertingkat. Barokah itu patokannya bukannya mobilnya banyak serba mengkilat. Barokah itu patokannya bukan uangnya banyak berlipat-lipat. Barokah itu patokannya bukan istrinya 4 cantik memikat, setiap pagi selalu sarapan ketupat, belinya di jam 4, harganya 4.000. Barokah itu bukan seperti itu. Barokah itu patokannya bukan materi. Barokah itu patokannya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bertambah banyak. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Istilahnya buat apa rumah mewah gedung bertingkat, mobil banyak sebrak mengkilat, uang banyak berlipat, istri cantik memikat jumlahnya 4. Buat apa itu semua kalau kita oleh Allah dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari amal soleh, dijauhkan dari ibadah. Jadi hartanya yang banyak bukannya malah mendekat, semakin dekat dirinya kepada Allah, tapi dengan hartanya yang banyak malah justru ia semakin jauh dari Allah. Itu bukan barokah. Harta yang seperti itu namanya istijrah, disungkun, supaya nanti ia di akhirat mendapatkan ajab yang luar biasa. Kan pepatah mengatakan begini, apa gunanya ke Jakarta kalau tidak ke Bali Matraman. Emang digendangan tuh bisa gitu esenya. Opak-opak, gemblong-gemblong, gegentut dodol apem wajib semprong. Buat apa ke Jakarta kalau tidak ke Bali Matraman? Buat apa banyak harta kalau mati tidak beriman? Buat apa banyak harta kalau mati tidak beriman? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya yang di luar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rame amat ya tegendang. Coba. Ampun Masih semangat? Sampai jam 3 kuat? Kuat naona? Kuat kibrana? Ngopi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Menghitankan anak bagi orang Islam di dalam ajaran Islam itu hukumnya wajib.
Jadi setiap orang tua yang disebut orang tua adalah bapak dan ibu, dan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga adalah bapak. Jadi bapak itu pemimpin dalam rumah tangga. Bapak ibu orang tua wajib diantaranya mengkhitankan anaknya. Apabila kita mau mengkhitankan anak kita, kalau bisa saya menghimbau lah, saya sampaikan, kalau bisa jangan sampai anak kita usia di atas 7 tahun belum dihitan. Kalau bisa menghitankan anak itu maksimal paling lambat ketika anak kita sudah berusia 7 tahun. Jangan anak udah berusia 20 tahun belum dihitan. Lah kalau udah usia 20 tahun dihitan, dia malu dihitannya, udah gede itunya, belum goplaknya, burungnya. Begitu dipegang bangun. Kata dokternya nih, kata mantinya, bangun gimana ini? Mana kuyuk. Jadi kalau bisa usahakan menghitan anak laki-laki itu jangan sampai di atas usia 7 tahun. Usia 7 tahun itu udah paling lambat banget. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kaitannya dengan kewajiban orang tua memerintahkan sholat kepada anak di usia 7 tahun. Jadi orang tua itu bukan hanya diwajibkan oleh Allah untuk mengkhitankan anaknya. Mengkhitankan anak laki-laki menurut mazhab Syafi'iyah itu wajib. Karena anak laki-laki kalau nggak dihitan sholat, wudu, sholatnya wudunya nggak sah. Karena masih ada najis yang nyangkut di kulub hasapahnya, jawernya belum dibuang, jadi helmnya belum keluar, belum kelihatan. Nah setelah jawernya tuh si monyongnya tuh, si monyong tuh, yang monyong tuh ditarik, kemudian di apa namanya itu, dipotong, baru keluar tuh helmnya. Nah wajib menghitankan anak laki-laki. Kalau menghitankan anak perempuan sunnah, nggak wajib. Nah, tapi ada juga ulama yang mewajibkan. Nah, jadi orang tua bukan hanya wajib menghitankan anaknya saja, akan tetapi wajib memerintahkan sholat yang 5 waktu kepada anaknya dikala anak tersebut sudah berusia 7 tahun. Nah kalau anak kita usianya sudah 7 tahun, sudah 8 tahun, 9 tahun dan seterusnya belum dihitan, kemudian dia berwudu, wudunya enggak sah, kemudian dia sholat, sholatnya enggak sah. Tapi kan kalau sudah dihitan mah, dia berwudu, wudunya sah, dia sholat, sholatnya sah. Pahalanya, pahala sholatnya untuk orang tuanya, bukan untuk dia. Walaupun yang mengerjakan sholat dia. Kenapa? Karena anak 7 tahun belum mukallaf, belum tertaklif oleh hukum agama yang 5. Anak usia 7 tahun itu belum diwajibkan sholat. Tapi walaupun anak usia 7 tahun belum diwajibkan sholat karena belum balik, belum mukallaf, apabila dia sholat, sholatnya sah, dapat pahala. Tapi pahalanya untuk orang tua. Makanya orang tua jangan bosan-bosan menyuruh, mengajak, memerintahkan, mengingatkan anaknya mengerjakan sholat apabila anaknya sudah berusia 7 tahun dan sudah dihitan. Ini keuntungan buat orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis shalah." Suruhlah, perintahlah oleh kalian anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat, yaitu sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Barang datang waktu subuh, jalma-jalma kala tunduh, ketinggalan sholat subuh, nepi tunggal
nuk itu jalma sakalam barang datang waktu saat ibu-ibu kakak pasar ketinggalan sholat asar nuk itu jalma kasasar barang datang waktu maghrib budak norakallah budak kecil ketinggalan sholat maghrib nuk itu batur nak curi barang datang waktu isya para gadis kalah ngagaya ketinggalan sholat isya nuk itu kabogoh kuya. Ayah dia kabogoh kuya ayah. Jadi wajib menghitan anak, wajib memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Artinya apa Bapak Ibu? Udah ada belum channelnya? 10 menit udah ada belum? 26 menit. Hah? 26 menit. 15 menit. Baru 26 menit. Saya minta waktu lah kira-kira 10 menit lagi ya. Iya. Minta keriduannya lah. Jangan kemalaman nanti pada ini subuhnya pada kesiangan nanti. Baik. Nah, jadi setelah anak kita dihitan, setiap orang tua mempunyai kewajiban, bapaknya, ibunya mempunyai kewajiban dari Allah untuk memerintahkan, untuk menyuruh, untuk mengajak anaknya sholat. Sholat yang 5 waktu. Artinya kalau orang tuanya bersikap masa bodoh, bersikap apatisme, membiarkan anaknya yang sudah berusia 7 tahun tidak sholat, dibiarkan saja, diantepin baik, malah main HP, main gadget, main game di dalam HP, maka orang tua seperti ini sebenarnya melakukan perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa itu bukan membunuh saja, bukan berzina saja, bukan mencuri saja, termasuk perbuatan dosa orang tua yang membiarkan anaknya tidak sholat, tidak menyuruh sholat itu dosa, itu kewajiban. Kemudian kata Rasulullah, wadribum 'alaiha idza balagu asra sinin. Pukul anak-anakmu kalau meninggalkan sholat apabila sudah berusia 10 tahun. Anak kita sudah berusia 10 tahun. Kita tahu orang tuanya bahwa anak kita meninggalkan sholat. Nah, kita diperintahkan Rasul untuk memukul anak kita. Tapi pukulannya pukulan yang ghairu mubarrahin, pukulan yang tidak mencelakakan, pukulan yang tidak membuat anak cacat. Pukulan hanya tujuannya sekedar nakut-nakutin, tujuannya tarbiyah, mendidik supaya anak mau sholat. Jadi dari semenjak usia 7 tahun anak kita itu harus sudah dilatih untuk mengerjakan sholat. Kalau anak usia 7 tahun sudah terlatih mengerjakan sholat 5 waktu, nggak pernah meninggalkan, nanti manakala anak itu sudah sampai usia mukallaf, sudah sampai usia balik, sudah tertaklif oleh hukum agama, sudah diwajibkan sholat, kita alhamdulillah nggak repot-repot lagi. Anak itu sudah jalan sendiri sholat karena sudah terbiasa dari usia 7 tahun. Disinilah pentingnya pendidikan agama yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jangan sampai gara-gara orang tuanya bersikap masa bodoh, bersikap cuek-cuek, bersikap apatisme, enggak peduli, enggak mau menyuruh anaknya sholat, orang tuanya gara-gara itu akhirnya masuk neraka. Nauzubillah min. Padahal orang tuanya ahli tahajud, padahal orang tuanya ahli zikir, padahal orang tuanya ahli Quran. Pas di akhirat oleh anaknya ditarik ke neraka gara-gara orang tuanya tidak mau menyuruh anaknya
lah dibiarkan saja. Maka oleh karenanya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah memberikan peringatan kepada kita, terutama kepada para orang tua. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, setiap orang yang beriman, setiap orang yang di hatinya ada iman, setiap orang yang mengaku dirinya beriman, mereka dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian anfusakum, diri kalian, naro, dari api neraka. Berarti dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, terutama kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, agar mereka menjaga dirinya dari api neraka. Kemudian kata Allah, wa ahlikum naro, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang disebut keluarga adalah istri dan anak-anak, itulah keluarga kita. Jadi jelas bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan, Allah mewajibkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, terutama kepada kedua orang tua, agar menjaga dirinya dan keluarganya, istri dan anak-anaknya dari api neraka. Salah satu di antara benteng yang paling kuat, pertahanan yang paling kuat yang dapat membentengi diri kita dari api neraka, pertama, beriman kepada Allah dengan meyakini di dalam hati akan kebenaran makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang kedua, yuk kita bentengi diri kita dan keluarga kita, di samping dengan iman juga dengan mengerjakan sholat. Jadi sholat yang kita kerjakan setiap hari waktu itu akan membentengi diri kita dari api neraka, insya Allah. Makanya yakin orang Islam yang selalu menjaga sholatnya sampai akhir hayatnya, sampai ia disolatkan, insya Allah tidak akan tersentuhnya dari sentuhan api neraka. Makanya yuk sholat sebelum kita disolatkan, sebab satu saat mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, satu saat kita pasti akan disolatkan, yaitu manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita. Makanya yuk, mumpung belum disolatkan, kita sholatlah sebelum kamu disolatkan. Shollu qabla an tusollu, sholatlah kamu di belakang imam. Kalau kita sholat di belakang imam, berarti sholat kita disebut sholat apa? Berjamaah. Sholatlah kamu di belakang imam. Shollu waro'al imam, sholatlah kamu di belakang imam. Qabla antu shollu amamal imam, sebelum kamu nanti akan disolatkan di depan. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, pemuda-pemudi, anak-anak, nanti satu saat kita akan disolatkan di depan imam enggak? Iya. Pasti enggak itu? Pasti enggak? Pasti enggak diragukan lagi. Mau enggak mau, kita akan disolatkan di depan imam. Kapan itu? Nanti. Kalau kitanya sudah menjadi mayit, sudah mati, sudah enggak bernyawa, matanya sudah enggak bisa melihat, padahal matanya masih ada.
telinganya sudah nggak bisa mendengar padahal telinganya masih lengkap, lisannya udah nggak bisa bicara padahal lisannya masih ada, tangannya udah nggak bisa bekerja padahal kedua tangannya masih ada, kakinya masih ada dua padahal masih ada kakinya tapi nggak bisa berjalan, nggak bisa melangkah. Siapa dia? Mayit. Siapa calon mayit? Kita. Ya kita. Kita semuanya calon mayit. Yuk, kita didik anak-anak kita, terutama pendidikan yang paling penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan tauhid. Tanamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad